Innal hamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Yaqut Nafis. Kemarin kita sudah membahas tentang khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat. Maka kesempatan hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat dua khutbah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala syurutul khutbataini, syarat-syarat dua khutbah Jumat. Syurutul khutbataini salasata asyara. Syarat-syarat sah dua khutbah ada 13. Nah, dua khutbah di sini maksudnya khutbatul Jumat, dua khutbah Jumat. Amma khutbatu ghairiha, adapun khutbah selain khutbah Jumat, seperti khutbah Id, khutbah istisqa, khutbah kusuf dan khusuf misalnya, fala yushtaratu fiha illa al-isma'u wa sama', maka tidak disyaratkan kecuali pertama al-isma', memperdengarkan, khatib memperdengarkan suaranya, wasama', para jamaah mendengarkan khutbahnya, wa qaulul khatibi dzakaran, khatibnya seorang laki-laki. Tidak sah berarti meskipun itu bukan khutbah Jumat dilaksanakan oleh seorang perempuan. Wa kadza kaunuha arabiyatan idza ramli. Nah, apakah khutbahnya juga harus menggunakan bahasa Arab? Ini ada khilaf. Kata Ramli, khutbahnya harus menggunakan bahasa Arab sebagaimana khutbah Jumat. Adapun Ibnu Hajar mengatakan tidak. Nah ini salah satu asyara syurutul khutbataini, salah satu syarat-syarat dua khutbah ada 13. Nah 13 itu diantaranya yang pertama dzukurah, laki-laki. Artinya khatibnya tidak boleh seorang perempuan atau khuntha. Khuntha itu yang intersex, yang gendernya belum jelas apakah dia laki-laki ataupun perempuan, itu tidak boleh jadi khatib. Yang selanjutnya adalah as-sama'. As-sama' artinya jamaah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, yang disyaratkan untuk mendengarkan itu adalah 40 orang. 40 orang min ahli wujub, min ahli jum'ah. 40 orang min ahli jum'ah ini harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Ini tentunya kalau khatibnya bukan ahli jum'ah, tapi jamaahnya sudah ada 40 orang yang memenuhi kriteria ahli jum'ah. Namun apabila khatibnya termasuk ahli jum'ah, berarti yang disyaratkan untuk mendengar ya 39 orang. 39 orang. Nah, ini. Nah, mendengar di sini versi Ibnu Hajar mendengar bil fi'li, harus betul-betul mendengar. Sehingga kalau misalnya salat Jumatnya 40 orang sudah sama khatib 40 orang dan keseluruhannya min ahlil jum'ah. Nah, lalu ada satu dari jamaah yang tidak mendengar khutbahnya si khatib, mungkin karena faktor ada kebisingan atau apa, maka itu dianggap khutbahnya tidak sah. Karena sama di sini versi Ibnu Hajar sama bil fi'li real, betul-betul mendengar. Sehingga kalau ada gangguan sehingga tidak mendengar, maka ini dikatakan tidak memenuhi syarat menurut Ibnu Hajar. Wa qala Ramli walau bil quwwah, artinya yang penting berpotensi untuk bisa mendengar. Bihaitsu la asghala sami'a, sehingga misalnya ada kebisingan, ada jamaah Jumat jumlahnya 39, 40 sama khatibnya, keseluruhannya memenuhi kriteria ahlul jumu'ah. Nah, ketika khutbah dilaksanakan ada suara bising sehingga beberapa jamaah tidak mendengarkan khutbah si imam, khutbah si khatib, maka ini kalau versi Romli ini dianggap sah karena kebisingan tersebut seandainya tidak ada mereka bisa mendengar, artinya mereka punya potensi untuk bisa mendengar. Tapi versi Ibnu Hajar tidak sah, karena kata Ibnu Hajar harus betul-betul mendengar. Kalaupun ada kebisingan yang menghalangi, maka nanti dianggap tidak mendengar. Nah, ini itu yang kedua. Yang ketiga wuqu'uhuma fi khutbatil abniyah. Jadi khutbah Jumaah dilaksanakan di area pemukiman.
artinya bi ayakunal khatibu fiha, yang penting khatibnya berada di area pemukiman. Fala yadurru kaunu ghairihi kharijaha kama ya'ti. Tidak mengapa kalau selain khatib itu nanti karena mungkin saking banyaknya jamaahnya, ya saking banyaknya jamaah luber, sehingga luberannya itu sudah tidak masuk area pemukiman lagi karena saking banyaknya. Misalnya yang seperti ini tidak mengapa, yang penting khatibnya berada di area pemukiman. Wat taharatu anil hadatsaini, suci dari dua hadas. Suci dua hadas. Taharatul khatib wa kadza fi ma ba'dahu. Artinya khatib itu suci. Khatib suci dari hadas. Wa kadza fi ma ba'dahu itu maksudnya ya nanti syarat-syarat yang lainnya ini berlaku untuk khatib gitu loh. Falau sabaqahul hadath, kalau khatib itu berhadas secara tidak sengaja, tatahara wasta'nafa wa in qarubal faslu. Kalau dia berhadas maka dia harus bersuci lagi lalu mengulangi khutbahnya. Meskipun jeda antara bersuci dan dia sampai ke mimbar itu tidak terlalu lama. Atau mungkin dia istikhlaf. Istikhlaf itu mencari pengganti. Kalau mencari pengganti maka cukup melanjutkan khutbahnya si khatib, tidak perlu mengulangi dari awal. Ini wa taharatu anin najasati fil badani wa thawbi wal makan. Demikian juga taharah. Artinya taharatul khatib lah ini ya. Taharah ini taharatul khatib. Tadi ini yang dimaksud dengan ibarah nomor 4 tadi itu. Wa kadza fi ma ba'dahu, itu maksudnya ini syarat-syarat untuk khatib. Nah, syarat-syarat yang setelahnya itu juga berlaku untuk khatib. Kalau disebutkan taharatu anin najasah, artinya taharatul khatib anin najasah. Sucinya khatib dari najis, baik itu di badan, di pakaian atau di tempat. Dengan catatan najisnya bukan najis yang ma'fu. Adapun kalau najisnya najis yang ma'fu, maka tidak mengapa. Wasatrul aurah, menutup aurat. Wal qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Artinya khatibnya harus menjalankan khutbah dengan berdiri. Fa in ajiza, kalau khatibnya tidak mampu berdiri, khataba jalisan, dia khutbah sembari duduk. Fa in ajaza, kalau tidak mampu duduk, ittaja'a, maka khutbah sambil berbaring. Wal aula lil istikhlaf, ya, tapi ya lebih baik cari pengganti aja lah, masa iya segitu kekahnya sampai harus berkhutbah sambil berbaring. Nah, seperti itu. Wal julus bainahuma biqadri tuma'ninah, duduk antara dua khutbah sedurasi tuma'ninah. Wal akmal, lebih sempurna lagi, kaunuhu biqadril ikhlas, kalau duduknya itu sedurasi orang membaca al-ikhlas. Wa yusannu ayyaqra'a fihi, atau bahkan disunahkan sekalian membaca surat al-ikhlas. Jadi terkait dengan jeda antara dua khutbah pas duduk itu ya minimal durasinya durasi tuma'ninah. Lebih baik lagi durasi membaca al-ikhlas. Lebih baik lagi sekalian membaca surat al-ikhlas, seperti itu. Wal mu'alatu bainahuma, mu'alat antara khutbah satu dan khutbah yang kedua. Ai baina arkaniha, demikian juga mu'alat antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Arti mu'alat apa? Bi alla yatula faslun bima la ta'allaqa lahu bima yablughu qadra rak'ataini bi akhaffi mumkin. Jangan sampai ada jeda yang lama, jeda yang tidak ada kaitannya dengan dua khutbah tersebut. Tidak ada jeda yang lama. Yang lama itu durasinya adalah durasi 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Artinya apa? Artinya kalau sampai antara satu khutbah dengan khutbah yang lainnya, antara satu rukun khutbah dengan rukun yang lainnya, atau antara khutbah dan antara sholat itu ada jeda yang panjang. Yang panjang di sini maksudnya adalah sedurasi 2 rakaat ringan. Kalau sampai jedanya sampai seperti itu, maka dianggap khutbahnya tidak sah karena syarat mualahnya tidak terpenuhi. Ini wal mualatu bainahuma wa bainas salat, tadi sudah dibahas mualah antara dua khutbah dan antara salat, ini juga syarat. Artinya antara dua khutbah dan salat jangan dijeda terlalu lama. Bi ayyuhrima bis salati qabla ayyam dia ba'da intihai tsaniyah ma yasa'u rak'ataini bi akhafi mumkinin.
Artinya mualat antara dua khutbah dan antara sholat adalah hendaknya segera mengerjakan sholat setelah khutbah. Jangan sampai nanti menunda sholat setelah khutbah sampai pada durasi 2 rakaat ringan. Kalau sampai pada durasi 2 rakaat ringan, ini sudah dianggap jeda yang panjang yang memutus mualah. Seperti itu. Jadi misalnya imamnya mau buat iklan menyampaikan iklan untuk para jamaah, ini lebih baik setelah sholat Jumat. Jangan disampaikan nanti sebelum sholat. Khawatirnya nanti pengumumannya terlalu lama sampai pada durasi 2 rakaat ringan, nanti mualatnya terputus, alias ada salah satu syarat sah yang tidak terpenuhi. Wa kaunuhuma bil arabiyyah, kedua khutbah menggunakan bahasa Arab. Ai kaunu arkaniha kadzalik, yang dimaksud di sini adalah rukun-rukunnya harus menggunakan bahasa Arab. Rukun-rukunnya harus menggunakan bahasa Arab. Ai kaunu arkanihima kadzalik. Wa in kana al-khatib wa sami'un la yafhamuna, meskipun khatib sama jamaahnya tidak paham bahasa Arab, tapi tetap rukun-rukunnya disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Fa in lam yuhsinha ahaduhum, kalau tidak ada satupun yang bisa bahasa Arab, walam yumkin ta'allumuha qabla al-waqti, dan waktunya enggak memungkinkan untuk belajar lebih dahulu, khataba, maka dia hendaknya khutbah ghairal ayati wahidun minhum, khutbah ya salah satu dari mereka bi ayyi lughatin syaa, dengan bahasa apapun kecuali ayat. Kalau ayat tidak perlu diterjemahkan. Wa ya'ti fil ayah ma dzakaru fil Fatihah, adapun ayat maka itu nanti pembahasannya sama dengan pembahasan Al-Fatihah. Artinya orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah kan itu disuruh mengganti dengan 7 ayat yang lainnya. Kalau nggak ada 7 ayat yang lainnya, 7 zikir atau doa dengan catatan hurufnya tidak sampai kurang daripada huruf Al-Fatihah. Lah, ini juga berlaku di sini. Qira'atu ayatin wahidatin itu kan, kamilatin mufhimatin itu kan salah satu daripada rukun khutbah. Nah, itu nanti kalau tidak bisa, berarti ya nanti berpindah ke zikir misalnya yang sebagai penggantinya, sebagaimana ini diperlakukan dalam surat Al-Fatihah. Adapun yang lainnya maka boleh menggunakan bahasa apapun. Tapi ini bagi siapa? Bagi yang tidak bisa bahasa Arab dan waktunya mepet, tidak memungkinkan untuk dia belajar terlebih dahulu. Nah, ini. Adapun kalau bisa bahasa Arab meskipun nggak paham, bisa bahasa Arab, bisa saja kan, mungkin orang bisa baca tulisan Arab lalu ngapal, yang penting ngapal. Nah, ini kalau bisa bahasa Arab meskipun tidak paham, baik khatibnya ataupun hadirnya tidak paham, tetap disyaratkan rukun-rukunnya harus menggunakan bahasa Arab. Ini. Wa isma'uhuma arba'in tan'aqidu bihimul jum'ah. Lah, khatib harus memperdengarkan khutbah tersebut kepada 40 orang dari ahli Jum'ah. 40 orang dari ahli Jum'ah. Lah, 40 orang ini berarti kan khatibnya ini bukan ahli Jum'ah. Karena kalau khatibnya ahli Jum'ah, maka ya sekurang-kurangnya yang mendengar bukan 40 tapi 39. Paham ya? Artinya kalau disebutkan bilangan 40, maka ini berarti di luar khatib. Khatibnya berarti bukan termasuk miman tan'aqidu bihimul Jum'ah. Ya, misalnya khatibnya statusnya bukan mustautin di situ, terus dia khutbah, maka jamaahnya setidaknya ada 40 orang yang mendengarkan khutbahnya. Dia pun juga khatibnya memperdengarkan khutbahnya kepada ya sekurang-kurangnya 40 orang. Keterangannya bi ayar fa'asatahu, dimaksud dengan memperdengarkan adalah dengan mengangkat suaranya hatta yasma'u, sehingga 40 orang tadi itu atau 39 orang tadi itu mendengar, betul-betul mendengar. Menurut Ibnu Hajar ya, sehingga menurut Ibnu Hajar fala yashahani indahu ma'alaghatin yamna'u sama'a ruknin, sehingga kata Ibnu Hajar, karena Ibnu Hajar sebagaimana sudah dibahas mempersyaratkan as-sama' bil fi'li, betul-betul mendengarkan, maka khutbah dianggap tidak sah kalau ada laghat, kalau ada kegaduhan yang menghalangi satu dari 40 orang tadi itu untuk mendengarkan rukun khutbah. Nah, berbeda dengan Ramli, wa yashahani ma'ahu inda Ramli kama marah. Adapun Ramli kan mensyaratkan hanya as-sama bil quwwah, berpotensi untuk mendengar. Berpotensi untuk mendengar itu artinya apa? Artinya
Kalau semisal ada kegaduhan lalu tidak mendengar, tapi kan kalau kegaduhan seandainya kegaduhannya nggak ada kan dia bisa mendengar. Nah, yang seperti ini menurut siapa? Menurut Romli itu cukup. Wa yadurru indahuma as-samamu wan naum. Adapun kalau nggak mendengarnya itu karena memang tuli atau karena tertidur, memang tuli karena tertidur, maka ini tidak sah. Baik menurut Ibnu Hajar ataupun menurut Romli. Wala yushtaratu sama'ul khatib. Tidak dipersyaratkan khatib harus mendengar apa yang dia ucapkan, karena kan dia paham apa yang dia ucapkan kan tanpa harus mendengar. Kalau otomatis dia mengucapkan ya dia paham apa yang dia ucapkan. Artinya apa? Artinya di sini kalau la yushtaratu sama'ul khatib di sini ini kan berarti khatibnya bukan min ahlil jum'ah. Sehingga 40 yang dimaksud itu adalah 40 dari jamaah. 40 dari jamaah. Seperti itu. Sehingga tapi kalau khatibnya termasuk ahlul jum'ah maka ya sekurang-kurangnya yang mendengar adalah 39 sebagaimana tadi sudah dibahas. Wala yushtaratu tuhrus sami'in wala sutratuhum. Tidak disyaratkan jamaahnya suci dalam kondisi suci ketika mendengarkan Jumat. Tidak juga disyaratkan aurat mereka tertutup ketika mendengarkan khutbah Jumat. Wala kaunuhum bi mahalli salat. Tidak disyaratkan juga apa itu jamaahnya itu keseluruhan harus berada di tempat sholat. Nah, wala dakhil suri awil umran. Tidak juga disyaratkan mereka berada di dalam desa ataupun di area pemukiman. Nah ini kan kebayang kalau memang khutbahnya tuh jamaahnya hadirnya tuh banyak sehingga jamaahnya meluber keluar desa. Lah kalau jamaah meluber keluar desa lalu hukumnya gimana? Tidak apa-apa karena nggak disyaratkan mereka harus di area pemukiman di tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Yang disyaratkan di situ hanya khutibnya saja sebagaimana tadi sudah dibahas. Itu kurang lebih pembahasan tentang syurutul khutbah ini. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.